Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Pinta Omas Pasaribu. Saat ini merupakan salah satu dosen pada program studi Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu, yakni Fisiologi Tumbuhan. Mata kuliah Fisiologi Tumbuhan merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi biologi pada semester kelima yang memiliki bobot sebanyak 3 SKS. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan dalam dua bentuk, yakni secara asinkronus dan sinkronus. Pembelajaran asinkronus dilaksanakan secara daring melalui platform Google Meet, Zoom, dan Google Classroom. Sedangkan pembelajaran secara sinkronus dilaksanakan secara langsung atau tatap muka di gedung perkuliahan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta. Metode pembelajaran yang saya terapkan dalam mata kuliah ini adalah pendekatan DIA yang mencakup delivery, penyampaian materi, interaction, dan assessment. Metode perkuliahan dilakukan melalui ceramah, yaitu penyampaian materi oleh dosen, serta diskusi kelompok sebagai bentuk interaksi dan pemahaman mahasiswa terhadap materi yang disampaikan. Case-based learning digunakan sebagai pendekatan utama dalam mata kuliah ini untuk membantu mahasiswa dalam menganalisa studi kasus yang terjadi pada fisiologi tumbuhan. Tujuan dari mata kuliah fisiologi tumbuhan adalah memberikan pemahaman mendalam tentang proses-proses vital yang menentukan kehidupan tumbuhan, serta keterampilan khusus dan praktis dalam mengaplikasikan konsep fisiologi tumbuhan baik dalam penelitian maupun aplikasi praktis lainnya. Pada mata kuliah ini akan membahas topik tentang 1. Konsep struktur dan fungsi sel tumbuhan hidup. 2. Konsep dan teori senyawa-senyawa pembentuk sel dan biosintesisnya. 3. Konsep dan teori dasar air dan peranannya pada tumbuhan. 4. Proses metabolisme yang terjadi pada tumbuhan. 5. Konsep dan teori fotosintesis pada tumbuhan. 6. Konsep dan teori respirasi pada tumbuhan. 7. Konsep dan teori metabolisme nitrogen pada tumbuhan. 8. Konsep dan teori perkecambahan biji dan dormansi tumbuhan. 9. Konsep serta teori pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Dan yang terakhir, konsep dan teori zat pengatur tumbuhan. Capaian pembelajaran lulusan disesuaikan dengan aspek standar penyusunan kurikulum pendidikan tinggi yang terdiri dari 4 aspek, yakni sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah dapat dilihat sebagai berikut. Di mana salah satu dari capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menguasai teori dan konsep mengenai proses fotosintesis yang berlangsung pada tumbuhan. Pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan selama 16 pekan dengan rincian 14 pekan pemaparan materi dan case-based learning. Kemudian ujian tengah semester dilaksanakan pada minggu ke-8 dan ujian akhir semester dilaksanakan pada minggu ke-16. Evaluasi pembelajaran pada mata kuliah ini didapatkan dari 3 komponen yang terdiri dari 1.
kontribusi dan partisipasi aktif, serta case-based learning yang mencakup studi kasus, kegiatan ulasan artikel, aktivitas diskusi, dan presentasi dengan bobot sebanyak 50%. Kedua, ujian tengah semester sebanyak 25%. Dan yang ketiga, ujian akhir semester sebanyak 25%. Kelulusan mahasiswa mengikuti standar Universitas Negeri Jakarta sebagai berikut. Adapun referensi utama yang saya gunakan pada perkuliahan ini dapat dilihat sebagai berikut. Sebagian materi pembelajaran juga disusun berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan bersama dengan tim mata kuliah fisiologi tumbuhan, di antaranya sebagai berikut. Demikianlah penjabaran terkait delivery, interaction, dan assessment pada mata kuliah fisiologi tumbuhan. Selanjutnya akan ditayangkan cuplikan dari kegiatan pembelajaran pada mata kuliah fisiologi tumbuhan. Selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Oke, wajahnya masih cerah ya. Sudah pada makan siang nih teman-teman semuanya? Sudah. Oke, baik. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-5 ya teman-teman. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, biar proses pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik. Doa dimulai. Amin. Oke, baik teman-teman. Siang hari ini kita akan memulai perkuliahan kita, pertemuan ke-5. Nah, sebelumnya kita absensi terlebih dahulu ya teman-teman kehadirannya. Nanti kalau namanya saya panggil, silakan angkat tangan dan sebutkan ya. Junifer Timotius hadir? Oke, hadir. Kemudian Arya Setiawan? Hadir. Anindya Rifat? Hadir, Bu. Oke. Kemudian Venezia Josephine? Hadir, Bu. Oke. Baik, ya, di semuanya sudah hadir. Oke. Nah, baik teman-teman semuanya, pekan lalu kita sudah mempelajari materi yang saya rasa itu materinya luar biasa penting dalam fisiologi tumbuhan. Nah, sebelum kita mulai hari ini, kira-kira teman-teman, ada nggak yang masih ingat di antara teman-teman ini yang kira-kira pekan lalu itu kita materinya apa? Ada yang masih ingat minggu lalu? Pada lupakah atau gimana? Oke, Ryanza. Oke, Ryanza, ya gimana? Minggu lalu kita belajar apa? Minggu lalu belajar tentang metabolisme primer dan sekunder. Kalau yang primer itu menghasilkan senyawa-senyawa yang penting secara langsung untuk pertumbuhan tumbuhan. Sementara yang sekunder itu yang tidak langsung pentingnya. Yang penting contohnya kayak respirasi atau fotosintesis. Kalau yang sekunder fotosintesis. Ya, baik. Beri aplaus kepada teman kita ya. Dia masih ingat loh pembelajaran pekan lalu gitu ya. Ya betul, pekan lalu kita belajar tentang metabolisme ya. Tadi Rayanja sampaikan ada primer, ada sekunder. Contoh dari primer dia ingat ya, fotosintesis Bu, respirasi, karena metabolisme primer ini adalah metabolisme yang umum dihasilkan oleh tumbuhan ya untuk proses pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, tadi Raja bilang, tapi sekunder saya lupa Bu. Gitu ya. Jadi kalau sekunder dia khusus untuk pertahanan si tumbuhan apabila terjadi sekaman. Kemudian ada serangan patogen. Nah, hari ini topik kita tak kalah pentingnya, tak kalah menariknya dengan yang minggu lalu. Hari ini kita bahas tentang fotosintesis. Nah, kalau kalian dengar kata-kata fotosintesis, kira-kira apa yang terbenak dalam pikiran kalian? Apa sih itu fotosintesis? Siapa? Arya? Kalau menurut saya yang saya tahu itu terkait fotosintesis melibatkan cahaya gitu, aktivitas kimia yang ada pada tumbuhan melibatkan cahaya. Oke, iya. Benar. Tapi
masih belum kompleks. Oke, yang lain. Oke, Venezia. Apa kira-kira fotosintesis itu? Izin namanya dari Ya. yang di jawaban saya. Kalau fotosintesis itu intinya itu dia mengubah karbon anorganik menjadi karbon organik. Karbon anorganik diubah menjadi organik. Oke, setuju dengan Venezia? Yang lain? Maksud saya selain dari yang disampaikan oleh Venezia, ada lagi nggak kira-kira teman-teman? Ada? Tuh. Nah, jadi yang disampaikan oleh Venezia tadi ya, perubahan dari senyawa yang anorganik menjadi yang organik. Anorganiknya apa? Senyawa anorganik ini berarti dia senyawa kompleks atau senyawa yang tidak kompleks, teman-teman? Tidak kompleks, gitu ya, tidak besar dia. Nah, jadi dibentuklah senyawa yang kompleks, senyawa yang si organik tadi. Siapa senyawa organik yang dibentuk? Glukosa, karbohidrat. Dari mana di pembentukannya? Dari anorganik tadi. Apa contohnya? Air, kemudian CO2. Lalu harus ada apa dalam proses itu? Cahaya, ada pacaman, harus bergandengan, ya kan? Cahaya matahari, gitu ya. Nah, lalu ada apa lagi? Ada klorofil, harus ada klorofil. Kalau nggak ada klorofil, gimana caranya dia menyerap energi yang ada pada cahaya? Seperti kata Arya, ya. Jadi yang tadi disampaikan oleh Venezia temannya, oleh Arya itu sudah bagus, oke? Tapi secara ilmiahnya, ya, yang namanya fotosintesis adalah perubahan energi cahaya. Nih sekarang nih lagi siang hari nih, ada cahaya matahari kan? Energi yang ada pada cahaya matahari itu diubah menjadi energi kimia. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk glukosa, ya teman-teman. Nah, lalu tadi kita sudah tahu bahwasannya tumbuhan menghasilkan glukosa, gitu ya. Nah, tahukah teman-teman, selain tumbuhan menghasilkan glukosa, ternyata ada satu yang dihasilkan oleh tumbuhan yang sangat penting bagi kehidupan kita. Kita biasanya menghirup udara apa? Oksigen, ya kan? Bukan karbon dioksida kan yang kita hirup kan? Nah, yang kita hirup adalah oksigen. Nah, siapa organisme yang bisa menghasilkan si oksigen itu adalah tumbuhan. Ya, jadi tumbuhan ini luar biasa ya. Bukan hanya menghasilkan glukosa, tapi ternyata dia menghasilkan oksigen. Dari mana oksigen ini? Dari hasil fotosintesis. Jadi kalau misalnya si Rayanza duduk-duduklah dia di bawah pohon pindang, ya, sama si Fitra, sama si Arya duduk itu kan. Kalau konon dulu katanya kalau ada pohon yang gede, ya kalau siang-siang ada angin sepoi-sepoi, oh berarti ada hantunya di situ, gitu kan? Kalau mitosnya dulu seperti itu ya, ada hantunya, ada penghuninya di situ. Nah ternyata teman-teman tahu kalian, bukan hantu, bukan siapa lagi itu ya yang menyebabkan angin sepoi-sepoi, duduk enak sekali rasanya di bawah pohon kalau siang hari. Nah itu adalah si pohon itu sedang melakukan proses fotosintesis, dilepaskannya lah oksigen hasil dari fotosintesisnya. Makanya kalau kita duduk siang-siang hari di bawah pohon, sejuk sekali rasanya, ya kan? Karena banyak oksigen yang kita hirup. Ya jadi luar biasa tumbuhan ini ya, selain memberikan dia glukosa, ternyata dia menghasilkan yang namanya oksigen. Nah, sekarang teman-teman kita lanjut. Reaksi dari fotosintesis ini waktu SMA mungkin sudah pernah ya kita dengar, kita lihat terkait dengan reaksi dari fotosintesis. Nah, jadi dalam proses reaksi fotosintesis ini diperlukan tadi yang namanya CO2 itu apa? Karbon dioksida, H2O, air. Nah, lalu selanjutnya itu disebut sebagai reaktan. Harus adalah itu supaya bisa berlangsung fotosintesis. Tapi bukan hanya itu aja, masih ada belum tambahan di sini kan? Apa yang belum ada? Energi dari cahaya matahari. Kemudian ada
klorofil. Sehingga nanti dihasilkan produknya apa aja? 6H12O6 itu apa teman-teman? Karbohidrat atau glukosa ya. Kemudian ada 6O2. O2 apa? Oksigen. Kemudian dihasilkan juga H2O, air. Oke. Nah, selanjutnya kita sudah tahu apa itu fotosintesis, kemudian selanjutnya tadi reaksinya. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah semua organisme bisa melakukan fotosintesis? Tidak. Apakah hanya tumbuhan yang bisa melakukan fotosintesis? Tidak. Jadi siapa? Organisme yang bagaimana yang bisa melakukan fotosintesis? Arya? Organisme yang punya kloroplas. Iya, betul. Organisme yang punya organel kloroplas. Jadi ini ceritanya, ya kalian tadi senyum-senyum ternyata ada. Itu waktu saya masih muda, gitu ya. Sekarang juga masih muda, ya sekali ya. Saking penasarannya saya melihat itu ini alat bermiliaran-miliaran seperti kayak gini ternyata, gitu ya. Nah jadi dilakukanlah pengukuran. Caranya yang simpel itu daun, lihat ya daunnya bisa ditempelkan aja, gitu kan? Daunnya ini. Nah, jadi saat itu saya melakukan penelitian pada tanaman padi. Saya mau melihat nih laju fotosintesis dari ada 2 treatment yang saya lakukan pada tanaman padi tersebut. Satu treatment penanaman secara konvensional dengan petani yang pakai air semuanya tergenang gitu ya. Iya betul. Nah satunya lagi tanpa ada air, ini kayak agak kering kan? Jadi dia sistemnya hanya di bawahnya saja dibuat petakan airnya, dia di atasnya tanah, gitu ya. Jadi itu sistem namanya penanaman padinya sistem of rice intensification ya. Jadi ini beberapa minggu yang lalu saya mengikuti pelatihan di UGM ya. Di Fakultas Biologi, temanya kemarin itu analisis respon fisiologi tanaman terhadap perubahan sekaman lingkungan. Nah, ternyata lingkungan yang semakin luar biasa ini ya, perubahan iklim, itu sangat mempengaruhi fisiologis dari tanaman. Gitu. Salah satu yang kita kerjakan di saat itu adalah pengujian fotosintesis dengan menggunakan alat ekologika. Tapi satu keuntungan dari alat ini teman-teman, ketika diuji, bukan hanya laju fotosintesis yang akan kita temukan hasilnya. Sekali pengujian, sekali running, ada sekitar 64 hasil nanti yang kita temukan. Bisa kita dapat hasil konduktivitas stomatanya, laju transpirasi, laju respirasi, dan lainnya. Oke, kalau begitu ada yang mau ditanyakan? Kira-kira? Pertanyaan? Oke, Aura. Nah, Aura ada pertanyaan dari teman kita, Aura. Terima kasih sebelumnya Ibu. Saya bertanya jadi kalau misalnya kalau kebanyakan cahaya gitu ya Bu dari si tumbuhannya itu, kira-kira itu berpengaruh nggak Bu dari untuk fotosistemnya itu tadi? Oke, iya, pertanyaan yang bagus ya teman-teman yang tadi diikutin. Kira ya kalau terjadi paparan cahaya yang terlalu banyak, kan tadi yang berperan di situ ada fotosistem kan? Ada 2 tadi. Kira-kira apa yang terjadi pada fotosistem dengan cahaya yang banyak gitu ya. Nah teman-teman, kalau terjadi yang namanya cahaya yang banyak yang menumpuk itu gitu ya, terjadi pada fotosistem ya, maka fotosistem akan mengalami kerusakan ya. Kerusakan ini namanya fotoinhibisi. Fotoinhibisi adalah suatu kejadian di mana fotosistem mengalami kerusakan akibat terpaparnya cahaya yang masuk ke dalam fotosistem tersebut. Lalu bagaimana solusinya tumbuhan itu ketika menghadapinya? Ketika cahaya itu masuk, diserap, diabsorpsi oleh si klorofil tadi dalam jumlah yang banyak ternyata yang masuk, gitu ya. Maka tumbuhan itu punya cara sendiri untuk mengeluarkan cahaya itu dengan aman. Bagaimana caranya? Gitu ya. Dan jadi dalam fotosistem tersebut, ya, pernah dengar ini nggak di kloroplas? Yang ditemukan di kloroplas apa aja selain klorofil? Klorofil, kemudian kromoblas, kemudian
Karotenoid. Ada kan karotenoid di dalam fotoklas? Iya. Jadi pelindungnya di fotosistem itu adalah si karotenoid. Jadi kalau ada yang cahaya terpapar seperti itu, fotosistemnya yang sudah mengalami fotoinhibisi tadi, kerusakan karena cahaya itu, maka si karotenoid yang akan bekerja untuk melepaskan, mengeluarkan cahaya itu dengan aman. Terjadi nanti perubahan yang namanya zeaxanthin. Ya. Phycoxanthin diubah menjadi zeaxanthin. Oke, bisa Aura? Iya, jadi tumbuhan itu punya pertahanan dalam dirinya sendiri ya, jadi ada karotenoidnya. Jadi pelindung dari fotosistem, ya. Nah, oke, teman-teman. Oh iya, ini ada video ya. Mungkin bisa dilihat prosesnya yang terjadi. Kita masuk ke discussion. Kita tahu saat ini terjadi perubahan iklim, gelombangnya luar biasa ya, kadang panas terik, kadang hujan deras gitu. Kira-kira bagaimana tumbuhan berada dalam posisi seperti itu? Gitu ya. Bagaimana laju fotosintesisnya? Terpengaruh tidak? Nah, lalu apakah semua tanaman itu punya jalur fotosintesis yang sama? Enggak. Ya, jadi jalur fotosintesis pada tanaman tidak sama. Ada tipe tanaman yang dia rentan terhadap kekeringan. Ada tipe tanaman yang dia tidak bisa berada dalam posisi yang terjadi kekeringan. Gitu, ya. Nah, jadi kita analisa kasus ya teman-teman. Jadi nanti saya akan memberikan artikel pada teman-teman. Kita bagi kelompok ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 gitu ya. Nanti duduk berdasarkan kelompok, diskusi terkait dengan bagaimana pengaruh perubahan iklim terhadap respon fisiologi tanaman C3, C4, dan CAM. Kelihatan hilalnya sudah dapat hasil diskusinya. Siapa nanti bagiannya Arya kayaknya sepertinya ya. Tanaman apa tadi kalian? C4. Wah, luar biasa tanaman C4 itu menjadi tantangan yang mau kita lakukan. Bisa nggak ya tanaman itu kita ubah dalam konteksnya bisa seperti tanaman C4. Oke, C3 aman, C4 juga sudah. Oke, kalau begitu ya, time is over. Ya, kita selesaikan diskusi kita. Oke, kita serahkan ke tim C4. Perwakilannya siapa yang ke depan? Arya? Berdua ditemani. Oke, nggak apa-apa, silakan. Jadi kalau di tanaman C4 itu fotosintesisnya itu terjadi di dua sel. Di dua sel. Kalau di C4, kalau di C3 tadi itu kan cuma di satu organel doang ya. Kalau ini dia ada jadi dia perlu dua sel untuk melakukan keseluruhan prosesnya. Oke, tadi kita sudah bahas C3, C4, dan CAM ya teman-teman. Oke, nah jadi dari sini kita tarik kesimpulan ya, yang paling cocok kita gunakan untuk ya keadaan kondisi yang kekeringan berarti tanaman apa? CAM, C4 dan CAM, C4 dan CAM ya, jadi yang kedua ini ya. C4 dan CAM bukan hanya CAM saja, C4 itu juga luar biasa ya, berada dalam kondisi ekstrim, dia masih hidup seperti tadi ya, rumputan seperti katanya kan, rumputan. Nah, tadi kita mau buat perbedaan antara C3, C4, dan CAM ya. Berarti kalau C3 enzim yang berperan enzim apa? Bisko. Terjadinya di mana? Satu tempat saja kan? Iya. Kemudian kalau untuk C4 berarti proses fiksasi pertama sekali CO2 itu di mana? Mesofil ya. Jadi pertama kali itu terjadi di mesofil. Kemudian ada enzim. Enzimnya berarti ada berapa yang kita temukan dalam proses C4? Dua. Ada PEP sama bisko gitu ya. Jadi masuk dulu di mesofil gitu ya, dibentuk tanaman
C4, kemudian C4 ini dibawa masuk ke dalam seludang pembuluh, gitu ya, baru masuk ke dalam siklus Calvin. Nah, di sini terjadi juga C4 ini akan melepaskan yang namanya CO2. Ya, ada gambarnya CO2-nya. Nah, CO2-nya ini yang selanjutnya dipakai bertemu dengan RUBV, ada enzim Rubisco, baru muncul PGA-nya. Dihasilkan PGA, dihasilkan lagi nanti si ATP dan NADH katanya. Glukosa. Siklus Calvin kita mau mendapatkan glukosa. Oke. Nah, kalau CAM bagaimana? Kalau CAM dia berubah saja. Dia kapan menutup stomatanya, kapan membuka stomatanya. Oke, bisa, paham? Paham, oke. Nah, untuk mengetahui ya teman-teman paham atau tidak, maka kita evaluasi dulu ya. Evaluasinya bagaimana? Ada permainan, ada kuis. Nah ya, oke. 3, 2, 1, go. Nah, teman-teman, kita sudah berada dalam akhir dari perkuliahan kita pada siang hari ini ya, teman-teman ya. Oke, nah saya mengulas kembali sedikit tadi terkait dengan materi kita. Jadi yang perlu kalian ingat ya, fotosintesis itu bukan hanya ilmu biasa. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Tadi kita sudah bahas C3, C4, dan CAM. Kata teman kita, ternyata yang paling rentan terhadap kekeringan adalah C4, C3, yang rentan terhadap kekeringan, yang toleran terhadap kekeringan adalah C3 dan C4 dan CAM. Nah, yang menjadi peluang selanjutnya yang saat ini sedang digiatkan oleh peneliti ya. Jadi ini bukan hanya ilmu dasar tentang fotosintesis, bukan. Jadi ini ilmu yang sangat penting dalam bidang pertanian ya, apalagi yang namanya pangan ya. Padi, kalian tahu padi kan? Padi itu tadi masuk ke dalam golongan apa? Ketiga. Kalau dalam kondisi kekeringan tahan nggak? Nggak tahan kan padi? Nah, sekarang tugasnya si peneliti gitu ya, mereka punya inisiatif bagaimana caranya supaya jalur fotosintesisnya yang kita ubah, jalur fotosintesis dari padi kita ganti supaya sama dengan jalur fotosintesis dari C4. Gitu. Emang bisa Bu? Bisa. Sekarang itu yang sedang digiatkan sama peneliti. Ya, jadi hubungan fotosintesis bukan hanya mata kuliah dasar, tapi juga berperan dalam lingkungan, kemudian dalam menghasilkan tanaman pangan seperti padi. Jadi kita ubah nanti jalur fotosintesisnya, tentunya pakai rekayasa genetika. Oke, siapa tahu nanti di antara teman-teman ada keinginan untuk menjadi seorang peneliti untuk mengubah ya jalur fotosintesis pada tanaman C3 menjadi mengikuti tanaman C4. Jadi hari ini kita belajar cara mendapatkan glukosa. Pekan depan cara untuk memecahkan si glukosa supaya bisa dipakai oleh tumbuhan untuk respirasi untuk menghasilkan energi. Oke, baik, dengan demikian kita akhiri perkuliahan kita pada siang hari ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Minggu depan dibaca kembali buku-bukunya sebelum kita memulai perkuliahan selanjutnya. Mungkin itu saja dari saya akhiri pertemuan pada siang hari ini. Selamat siang semuanya. Demikianlah video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.